Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Baik. Pak. Gimana kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Sambil kita nunggu yang lainnya, kita mulai pembahasan fisika dulu ya pada malam hari ini. Ya. Sudah siap Bapak Ibu dengan camilan atau snacknya? Ini bahasanya berat-berat ini. Siap ya? Bahasanya berat-berat ini. Baik, kita mulai. Bu Rianti udah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Saya mulai dulu, Bu. Baik. Kita mulai pada nomor soal 93. Rio dan Ria membeli alat tumit timer untuk membakar kalori di dalam tubuh. Rio mengkonsumsi 10 gram protein. Jadi di sini kita garis bawahi dulu ya. Dia itu mengkonsumsi 10 gram ya. 10 gram protein dan 10%-nya ya 10%-nya energinya dimana untuk olahraga menarik. Jadi dari 10 gram ini dia hanya menggunakan 10%. Yang satunya lagi Ria dari 5 gram dia menggunakan untuk energi sebesar 5%. Ya. Jika konstansinya 160 sehingga meregang 50 cm secara berulang-ulang dan dalam 1 gram protein terdapat energi sebesar 16 kJ. Berarti ini catatannya ini. Kita tulis di sini. 1 gram itu terjadi memiliki energi 16 kJ atau 16.000 Joule. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Ingat keywordnya dalam 1 gram ya. Dalam 1 gram protein itu ya terdapat energi sebesar 16 kJ, berarti kan 1 gramnya itu 16.000 Joule. Oke. Nah, dari sini kita kembali pada atas. Rio mengkonsumsi 10 gram dan 10%-nya untuk energi. Berarti kita tulis di sini ini miliknya Rio. Jadi Rio itu dia memiliki 10 gram, berarti berapa energinya? 160.000 Joule. 160.000 Joule. Oke, 160.000 Joule hanya digunakan 10%-nya untuk energi. Berarti 10% dari 10% dari 160.000 Joule senilai dengan 16.000 Joule. Ria dia mengkonsumsi 5 gram. Kita tulis 5 gram. Berarti sama dengan 80.000 Joule. Jadi 1 gramnya itu adalah 16.000. Ini 1 gramnya. Kalau 5 gram berarti 5 dikali 16 ketemu hasil 80.000 Joule. Digunakan energi hanya 5%-nya, berarti 5% dari 80.000. Ketemu hasil berapa Bapak Ibu? 4. 5 kali 8 40. Nolnya berkurang 2. 400.000. Berapa Bu? 40.000. 40. Oh, ini kelebihan nol ini. Sorry. Kelebihan nol. Oh, iya. Nah, gini ya. Oke, berarti jawabannya berapa? 4.000 ya? 4.000, Pak. 4.000 ya? Iya, 4.000 Joule. Baik. Kita kembali pada di bawahnya. Jika konstanta K-nya adalah 160, ini K. Kemudian meregang sebesar 50 cm, berarti ini sama dengan 0,5 meter.
Tuh. Oke, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Berapa besar energi? Energi potensial EP sama dengan setengah Setengah X kuadrat. kuadrat. Berarti bisa kita tulis sama dengan setengah, gitu ya. Saya tulis ini aja ya, 1/2 itu setengah dikali dengan 160 dikali dengan 0,5 kali 0,5. kuadrat. 0,5. Boleh saya tulis kayak gini Bapak Ibu? Boleh kah? Boleh, sama, Pak. Sama ya. Kenapa saya suka pecahan aja gitu. Tujuannya kenapa kalau dibuat pecahan? Ini bisa saya tulis. Udah. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8 Bu ya. 8 dibagi kali ini berarti nanti bisa kita tulis sama dengan 1/8 gitu ya. Kali 160. 1/8 dikali 160 gitu ya. Ketemu hasil berapa Bapak Ibu? 20, Pak. 20 ya. 1/8 dikali ini maka ketemu hasil sama dengan 20 Joule. Jadi dalam sekali narik gitu ya. Sekali narik itu membutuhkan energi sebesar 20. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Saya kasih kotaknya. Beda ini ya. Ini energinya. Satu kali narik ya. Sekali tarikan. Sekali tarik itu butuh energi sebesar 20 Joule. Oke, baik. Punyanya Rio berapa tadi energinya? Enggak ada batasnya. 67.000. Oke, berarti Rio berapa tarikan sama dengan 16.000 dibagi dengan 20 ya. 20. Kita mau hasil 800. 800 kali. Punyanya Ria sama dengan 4.000 16.000. 4.000 ya dibagi dengan 20 kita mau hasil 200 kali. Berarti jawabannya yang C. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ini 4.000, 8.000. Ya, Bu. 1/2 dari mana, Pak? Apa Bu? 1/2 tadi bisa tolong ulang nggak, Pak? Yang mana? Ini? Iya. Yang ini? Setengah Bu. Jadi Iya, Pak. setengah ini adalah konversi dari 50 cm. 50 cm itu senilai dengan 0,5 meter gitu kan? Ya, pindah. Nah, bentuk pecahannya 0,5 itu bisa kita ubah menjadi 1/2. Oh, diubah. Jadi saya buat kayak gitu tuh saya ubah ke pecahan itu biar nanti cara ngalikannya mudah gitu aja. Masuk ke sini Ibu. Silakan Ibu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? 1/2. Jelas? Mas, Pak. Jelas? Ya, Pak. Baik. Lanjut. Bu Rahmawati silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Di sini saya ingin bertanya, untuk yang Ria itu tidak dimasukkan rumus energi potensialnya lagi ya, tidak dicarikan lagi EP-nya ya? Tidak Bu. Baik itu Rio maupun Ria, dia itu memiliki energi. Jadi keduanya itu memiliki energi dari hasil di sini diketahui jadi awalnya itu Rio sama Ria dia sudah
mengkonsumsi protein, jadi dia menghasilkan energi. Jadi Rio-nya itu memiliki energi, Ria-nya juga memiliki energi. Nah, setelah kita hitung di sini, ternyata energi yang dimiliki Rio itu 16.000, energi yang dimiliki Ria itu cuma 4.000. Nah, setelah kita tahu di sini, kita lihat Bu di sini. Kalau olahraga kayak gini tuh sekali narik butuh berapa sih energinya? Oh, setelah kita hitung ternyata sekali narik butuh 20 Joule. Berarti kira-kira kan beda kan? Karena kapasitas energi yang dimiliki Rio lebih besar, berarti kan tarikannya lebih banyak daripada Syria. Gitu, Bu. Iya ya Pak. Iya ya, saya ngerti Pak. Paham, Bu, ya? Berarti dapatnya si Ria tadi itu yang 200. Gimana, Bu? Oh iya, yang Iya kan energinya Pak, 200 yang kalori. dapatnya 200 itu berarti yang energi dari si yang di atas tadi yang dapatnya 4.000 itu dibagi 20. Iya. Ya, benar gitu. Ya Pak, oke Pak. Maaf. Oke. Makasih Jelas, Pak. Bu, ya? Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Selanjut Bapak Ibu. Pak Kade ingin mendorong beban yang dibawa menggunakan benang miring seperti gambar. Pak Kade memiliki sebuah kayu dengan panjang 100 cm. Pak Kade hendak menyusun bidang miring tersebut dengan mengharapkan gaya yang dikerjakan seminimal mungkin. Ribet ya, gaya yang dikerjakan seminimal mungkin. Artinya apa ini Bapak Ibu? Sekecil cara yang paling landai. Keuntungan mekanisnya besar. Jadi semakin besar keuntungan mekanisnya, maka gaya yang kita keluarkan semakin ringan, semakin kecil gitu Bu ya. Jadi contohnya ketika kita nimba air dari sumur gitu ya, kita menggunakan katrol tetap. Katrol tetap itu kan dia hanya mengubah arah gitu kan, tapi besarnya gaya itu kan sama. Jadi kalau misalkan kita nimba air itu dia beratnya 20 Newton, maka gaya yang kita berikan juga 20 Newton. Beda lagi kalau katrolnya bergerak. Ya, karena katrol bergerak memiliki keuntungan mekanis 2, sehingga gaya yang kita berikan cuma separuhnya aja Bapak Ibu. Nah, dari soal di sini, karena keywordnya gaya yang dikerjakan seminimal mungkin, maka kita harus mencari keuntungan mekanis yang besar. Oke, Bapak Ibu? Ah, Iya. baik. Nah, kalau kita udah dapat kayak gini, apa sih keuntungan mekanis pada bidang miring? KM per H. KM sama dengan S per H. Apa S? S itu apa, Bu? Panjang bidang miring, bener. Hanya apa, Bu? Ketinggian. Oke, berarti kita lihat di sini, Bu, ya. S itu saya tulis ya di sini ya, sampingnya sini ya. S itu adalah ini ya. S itu adalah panjang bidang miring. Kemudian hanya itu adalah ketinggian. Nah, ingat Bapak Ibu di sini keyword yang pertama gaya yang dikerjakan seminimal mungkin berarti keuntungan mekanisnya besar. Yang kedua, panjangnya kayu itu 100 cm. Coba kita lihat di sini. 20 tambah 80 100 Bu ya. 40 tambah 60 100, 60 tambah 40 100, semuanya sudah 100 cm. Jadi kayu yang panjang 100 cm itu dibagi dua, ada yang dibuat bidang miring, ada yang dibuat sebagai ketinggian. Nah, kita cari keuntungan mekanis yang besar. 80 dibagi 20, ketemu berapa Bu di sini, Bu? 4. Oke. 60 dibagi 40, KM-nya sama dengan 1,5. 1,5, oke. 40 dibagi, jelas ini, jelas salah sudah. Karena lebih tinggi ya posisinya, jelas salah di sini ya. Ini juga jelas salah juga, gitu kan. 70 dibagi 30, 1, juga, 2, ya? 2, ya? 2, iya. Ini KM-nya sama dengan 2, berapa lah, saya nggak tahu. Lah, kita cari yang paling besar, yang paling besar berapa? 4. Nah, maka jawabnya adalah yang A. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Pak, Ya, Bu. kalau saya kemarin nggak ngitung, saya cari yang paling landai aja. Apa itu menyalahi nggak Pak? Kak, hati-hati Bu, terkadang gambar itu menipu sudut pandang kita loh Bu. Yang penting
Ibu bisa tahu, oh ini bidang miringnya, ini dibagi dengan ketinggiannya, itu konsep utamanya, Bu. Ya. Jadi Jadinya saya di cari ketinggian yang paling rendah gitu. bener, Bu. Biasanya kan kalau kita lihat hanya memperhatikan gambar gitu kan, gambar itu kan tidak mencerminkan ukuran sebenarnya, Bu. Nah itu, hati-hati Bu di situ, Bu, ya. Kalau saya cari yang paling panjang, gimana? Cari yang paling apa, Bu? Yang paling panjang bidang panjang bidang miring. Boleh, Bu. Yang paling panjang dan ketinggiannya paling kecil, Bu, ya. Ya gitu. Ditambahkan, Bu. Jadi paling panjang, ketinggiannya paling kecil. Apa artinya paling panjang kalau ketinggiannya juga besar? Beda, Bu, ya. Nah, hati-hati ya. Pak, di situ ditanyakan kan gaya yang dikerjakan seminimal mungkin. Iya, Bu. Berarti otomatis kita harus mikir langsung KM-nya itu cari yang paling besar gitu, Pak. Gitu, Bu. Jadi kata implisit di situ tersirat gaya yang dikerjakan seminimal mungkin, berarti kita, oh ini maksudnya biar gaya yang kita kerjakan kecil, maka kita harus cari keuntungan yang paling besar. Keuntungan yang paling besar itu diperoleh apabila sisi miringnya itu lebih besar daripada ketinggiannya. Gitu, Bu. Sip, Pak. Oke, baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Tolong dikulitkan tadi itu konsepnya, Pak. konsepnya. Sudah itu, Bu. Gaya yang dikerjakan seminimal mungkin artinya keuntungan mekanisnya besar. Keuntungan mekanis itu dirumuskan S per H. S itu adalah panjang bidang miring, H adalah ketinggian. Tinggal dibagi aja, Bu. Oke? Aman, Pak. Aman. Baik. Baik. Lanjut ya. Lanjut. Aduh. Soalnya. Menjelang liburan sekolah, Pulau Bali menjadi tujuan utama dalam libur. Ibu Mitawati Guntoro, selaku Kepala Divisi Penyeberangan Gilimanuk Ketapang, menyampaikan banyak penumpang yang akan melakukan penyeberangan di liburan kali ini. Sebuah kapal feri yang memiliki massa 500 ton, Ibu, 500 ton, berapa kilo? 500.000. 500.000 ya, masanya kapal. Masalahnya kapal, kita tulis di sini masanya kapal itu sama dengan 500.000 kilo. Membawa kendaraan dan penumpang dengan kapasitas maksimal tidak melebihi lambung kapal yang bervolume 560 meter kubik. Jadi volume lambung kapalnya itu sama dengan 560 meter kubik. Kenapa kok tidak melebihi ini? Karena kalau nanti melebihi ini kapalnya akan tenggelam, Bapak Ibu. Gitu, Bu, ya. Nah, jadi di bawahnya kapal itu ada rongga udara, Bapak Ibu. Kenapa kok kapal itu bisa mengapung? Karena di bawahnya ada lambung kapal. Nah, namanya lambung itu di dalamnya isinya udara. Jadi kayak Bapak Ibu tahu panci, Bu, ya. Panci gitu ya. Kalau misalkan kita taruh di atas permukaan air, dia kan mengapung gitu kan. Nah, kalau kita tutup, atasnya kita kasih batuan, tetap aja dia mengapung. Kenapa? Karena ada rongga udaranya di dalam panci itu tadi, sama seperti kapal gitu. Nah, di sini dia memiliki lambung kapal dengan volume 560 meter kubik. Nah, kita kembali pada soalnya di sini. Jika dalam suatu penyeberangan diperoleh data sebagai berikut, maka yang terjadi pada kapal feri tersebut adalah ada truk jumlahnya 8, bobot persatuan 10 kuintal. 1 kuintalnya berapa kilo, Bu? 100 kilo ya. Berarti di sini saya tulis ada 1.000 kilo, Pak. 1000 kilo ya. Berarti ada Ya, 1.000 kilo sama dengan 8.000 kilo. 8.000. Oke, Bu. Artinya ini 1000 kilo, sorry. 1000 kilo berarti 8.000. Ini 400 ini berarti saya tulis 400 kilo gitu ya. 400 kilo Berarti 2000. 2.000. Oke. Kemudian ini 1 kuintal 100 kilo gitu ya. Berarti berapa ini? 2000 kilogram. Kemudian penumpang, nah di sini nih. Penumpang jumlahnya 150 80 kilo. Berarti ketemu hasil berapa ini? 99.000 ya. Iya. Oke ya. 8 kali 15 itu 90, ditambah 02 jadi 9.000.
9.000 ya. Nah, di sini krunya 2.000. 170, 1.700 berarti. 12.000. Berapa? 85 kali 2 170. 12.000. Berapa? 12. 17 Pak. 17. 17 8 kali 2 16 tambah 5. 1.700 ya. 20 1.700. 1.700. Ditambah yuk. Ditambah. 10.000, 12.000, 21.000, Mm-mm. 22.700 kilo. Berarti sama dengan Oke. Baik. Kita kembali pada gambar kapal Bapak Ibu. Kita tentukan gaya-gayanya dulu nih. Ada gaya ke atas namanya FA. Gitu ya. Ada namanya FA. Kemudian di sini ada ke bawah Maaf Pak, yang penumpang kenapa bisa 9.000? Bukannya 12.000 ya? 15 dikali 8. Iya, Berapa? 15 saya 8, 12 Pak. 15.000 tuh Pak. Oh, 15 dikali 8 054 ya, 12 ya. 12.000. 12.000. Oke. 12.000. Oke. Baik. Kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi nih. Berarti ini hasilnya berapa? 25.700. 20? 25.700. 25.700. Oke, baik. Oke. Kita kembali pada soal. Kapal ini dia punya FA, gaya apung ke atas. Kemudian dia juga memiliki yang namanya berat kapal, yaitu W kapal. W kapal. Kemudian dia juga memiliki yang namanya penumpang gitu kan. Penumpang di sini saya tulis W beban gitu aja ya. W beban. Berarti di sini ada berapa gaya Bapak Ibu? 3 Pak. 3 gaya. Berarti saya langsung tulis FA sama dengan W kapal ditambah dengan W beban. FA rho itu dikali dengan G, rho dikali dengan G dikali dengan V sama dengan W kapal, massa kapal dikali dengan gravitasi ditambah dengan massa beban dikali dengan gravitasi. Oke, karena di sini semua ada gravitasi, gravitasinya saya coret nih. Oh iya. Oke. Gravitasi. Ya. Oke, yuk kita pelan-pelan. Rho. Kalau rho tidak diketahui kita pakai berapa Bapak Ibu? 3,14. 1000 ya. 3,4. 1.000. Rho air 1000 ya. Ingat ya, seterusnya di sini ya. Ingat gitu ya. Ingat rho air. Ini ketetapan Bapak Ibu itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Nah, oke, 1000 dikali dengan volumenya 560. 560 sama dengan 560. massa kapalnya Masa kapal 500.000. 500.000 ditambah dengan M beban. Berarti di sini kalau saya kurangkan ini 560.000 dikurangi 500.000 sama dengan M beban gitu kan. Berarti 60.000 sama dengan M beban. Nah, berarti beban maksimal itu adalah 60.000 kg ya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, di sini M totalnya berapa? 25.700. 25.700. Masih di bawahnya 60.000 kan? Jauh kan? Iya Pak. Berarti seluruh penumpang
dan full kapal selamat sampai tujuan. Silakan Bapak Ibu. Pusing lah. Pusing ya? Iya, pusing kali ini. Pusing ya? Kalau saya kemarin Pak, saya total keseluruhan jumlah penumpangnya Heeh. saya bandingkan dengan masa kapal gitu saja akhirnya. Oh gitu ya? Iya, jadi ternyata jumlah penumpangnya lebih ringan daripada masa kapalnya, ya wis berarti selamatlah sampai tujuan. Kalau misalkan gini Bu, jawaban Ibu tadi, masa kapalnya kan 500.000 Bu ya, masa kapalnya 500.000 gitu ya. Nah ini kan ketika kita kurangkan sudah ketemu hasil 60.000. Seandainya di sini ya, kan tadi Ibu kan bilang perbandingan masa kapal dengan penumpang. masa penumpang gitu kan. Ini kan selisihnya jauh Bu. Masa kapal itu kan 500.000, masa penumpangnya kan ketemu 25.700. Misalkan Bu, dalam soal ini masa kapalnya kan tetap 500.000 Bu, masa kapalnya kan. Kemudian masa penumpangnya ketemu totalnya itu 80.000, tenggelam nggak Bu? Tenggelam 80.000. Tenggelam nggak Bu? 80.000 apa Pak itu? Kilo apa ton? Kilo Bu itu Bu. Kilo. Tetap tidak ya. Ya tenggelam loh Bu. Tenggelam Bu. Masa maksimalnya cuma 60.000 Bu. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau Ibu mengkonotasikan dengan perbandingan masa kapal dengan masa penumpang kurang tepat Bu. Karena di sini 80.000 dengan 500.000 kan jelas lebih besar 500.000-nya gitu kan. Iya. Oh, ini masih space-nya masih banyak, ini 500.000, ini cuma 80.000. Otomatis aman malah salah. Kenapa? Karena belum dikurangkan dengan gaya apung yang ada di sini, Bu. Oke ya. Jadi gaya apung dikurangi dengan masanya kapal, itu akan ada masanya beban di situ, Bu. Oke. Ada cara cepat nggak Pak? Apa Iya, memang harus runtuh Itu begini? cara cepat saya. Oke. Cara cepatnya adalah Ibu harus mencari masa bebannya berapa itu, Bu. Itu Bu. Nggak ada berarti. Kuliah. Sama aja. Masa bebannya jalannya Oke Bu. Harus ngapain? Baik. Silakan Bu. Tanggapannya Bu. Jelas Bu? Jelas Pak. Jelas. Setelah dijelaskan jelas. Nanti Bu, soalnya kita ubah, insya Allah bisa lah nanti. Setelah tahu konsepnya. Jadi konsep awalnya cuma kita harus tahu berapa gaya yang bekerja pada sistem itu aja. Kalau kita udah tahu gayanya, udah simpel selesai gitu. Kadang menentukan rumus gayanya itu yang bingung Pak. Iya, Pak. Oh gitu Pakai ya. rumus yang mana? Soalnya kita basicnya bukan fisika. Cuma tinggal kita ini aja Bu, belajar menggambar Bu, gitu aja. Oh ini ada gaya ke atas, ini ada masanya, ada berat, cuma gitu aja. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut. Iya Pak. Bu Rianti, Balon. Ya Pak. bisa Bu? Iya Pak. Bisa Bu? Kapadokia. Kapadokia. Ini tapi sudah kemarin Pak. Bahas aja Bu, kita belum. Ini dibahas Bu, kita baru Bahas lagi Bu. Bahas lagi Bu. Bahas lagi ya. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Sebentar Bu. Oke. Ini hampir sama loh Bapak Ibu soalnya sama yang terakhir kita bahas fisika, cuman di situ masa penumpangnya 60, cuman itu aja. Kita baru masuk baru join Bu, jadi baru bagaimana kalau yang baru Bapak, join itu bisa lihat di YouTube yang lalu aja Bu, ya supaya kita Iya, dapat materi betul. fisika yang baru gitu. Iya, soalnya banyak kan. Soalnya banyak Saya aku nggak kekejar yang lain. Ini jadi gini Bapak Ibu yang baru gabung, sudah tahu belum alamat ininya, link YouTube-nya? Belum Bu. Biar saya share di grup. Nah, nanti saya share di grup,
Bapak Ibu bisa ulang aja karena kan supaya kita bisa ini ya, kita bisa bahas soal lain yang lebih banyak gitu. Oke, minta linknya aja, Bu. Lanjut, Bu. Siap. Nah, nanti saya kirim. Lanjut, Bu. Iya. Oke ya. Baik. Tentang kopi, Bu. Jadi Bapak Ibu kalau soal ini kuncinya di mana? Sama gambar gaya juga. Ada apa? Gaya ke atas, gitu ya. Gaya ke atas itu FA 1. Terus apa lagi? Gaya ke bawah, Pak. Yang dimiliki sama siapa? Balon. Ini kan gas kan? Pak, bebas, Pak. Bebas. Penumpang. Gas. Ini kan? Nah, Yes. gas, gas gitu kan. Kemudian apa lagi? Beban. Beban, itu Kayak beban. balon. Nah, beban. Oke, sudah selesai. Ada berapa gaya? 3 lagi. Nah, 3 lagi kan? Nah, kenapa kok 3? Karena nama saya Tri, Bu. 3. Jadi, Waduh, jadi di sini terus W gas gitu ya. W gas ditambah dengan W beban. beban. Sudah. Nah, beban. Nah, sudah selesai kan di sini kan? Sudah kan? Nah, Sampai situ masih aman. aman ya. Sudah, tinggal kita kerjakan. F apa, Bu? Pro. Rogi. Oke, itu kan sama dengan masa Masa M kali gas G ya. Tambah dengan masa beban gitu ya. M kali masa beban. G. Nah, ini G-nya saya coret nih. G-nya coret. Sudah aman? Aman. Aman, Pak. Sampai sini aman. Oke, rho-nya berapa? Roda 1,1. 1,1 Ya, dikali 1,1. 500 sama dengan 500. nah ini gas ini. Ini gas ini, hati-hati. 200. Ini gas, ini gas, ini gas, ini gas gitu ya. M itu kita ambil. Rho kali V, Pak. Ah, bener Gas kali Bu. V gas. Nah, bener Ibu. Jadi M ini kita ubah dulu menjadi rho gas dikali dengan V gas ditambah dengan M beban. Sudah Bu. Loh, V gasnya berapa? Gasnya kan masuk ke dalam balon, berarti kan nanti volume gas sama dengan volume balon gitu aja kan? Berarti Iya, Pak. 550 sama dengan rho gasnya 0,1 dikali dengan 500 ditambah dengan M beban gitu kan? 550 sama dengan Dikurang 50 ditambah masa 50 beban. ditambah MB. Berarti 500 sama dengan Di masa. sama dengan 50 sampai beban. Nah, ingat Bu ya. Ingat dalam soal bebannya ada apa saja? Ada balok sama orang. Oke. balok sama orang. Balok. Balok berapa balok? 202. 225. Oke. 225. Orang Orangnya 55. 55 dikali dengan N. Kita nggak tahu banyak orangnya loh Bu. Oke Bu. Nah, saya tulis nih. 500 sama dengan masa bebannya balok ditambah N orang. Orang. Oke Bu. Oke baik. 500 sama dengan 500 sama dengan 225. 500 sama dengan 225 ditambah N 25 orang. 55 kali N orang. Oke, berarti ini 225 275 Kurang Dia sama dengan 225 55 dengan N sama dengan 275 lagi N berapa Bu? 5 N. 5 Berapa Bu? N 5 275 5 dibagi dengan 55 Dibagi sama 55. dengan N. N-nya berapa berarti? 5 5. 5. Sudah Bu. Jelas? Silakan. Pak. Jelas, Pak, jelas. Kuncinya di Pas mana? diajarin gini bisa.
Harus bisa loh, Bu. Kuncinya kan di sini aja tuh. Iya, Pak. Nanti pas ada soal lupa, Pak. Kebiasaannya, Bu. Sama Pak, Bu. Lanjut. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Dicatat tuh, Bu. Nggak usah dicatat. Nanti saya bagikan. Pak, itu yang M jadi roda Nanti kali dibagikannya berupa apa, Pak? volumenya gimana maksudnya PDF Pak? lah, Bu. Gimana, Bu? Ulangi, Bu. Yang M tuh M jadi gas dikali V gas itu maksudnya gimana Pak? Oh, ini Bu. Sini aja lah. Ingat persamaan massa jenis. Bahwasanya rho itu sama dengan M M kali V. M per V gitu kan. V. Oke. Sehingga kalau saya mencari M, berarti di sini bisa kita ubah gitu ya. Bisa kita ubah. Kalau saya mencari M itu sama dengan rho dikali dengan V. Oh iya, karena tidak ada M-nya kali ya Pak di situ ya? Iya, karena dalam soal yang diketahui rho gasnya, Bu. Iya Pak, lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Ini mudah, Bu, ini. Mudah, Bu. Pak Tri. Bisa menentukan arah gayanya. Ini kan titiknya di sebelah kiri toh, Bu. Ya kan? Iya. Terus gayanya ada 1 ke atas, 2 ke bawah gitu kan? Yang perlu diingat kan tinggal kita kalikan aja. Oh, berarti ini karena ini gayanya ini ke atas gitu ya. Posisinya di kanan semua, berarti langsung persamaannya ketemunya 5F sama dengan 10W1 ditambah dengan 20W2. Sudah, Bu? 5F dari mana, Pak? 5F. Panjang lengan. Lengannya berapa? 5. Ya, Dari titik ini ke gaya ini panjangnya berapa? 5 kan? Oh, 5. Oke. Dari titik ini ke W berapa? 10. 10. 5 tambah 5. Oke. Ya. Dari titik ini ke beban berapa? 20. Ya sudah. Oh, iya, iya. Oke. Pak. Iya, Pak. Coret aja. Itu Pak. Coret. Tinggal berapa ini? 2. 2. Gitu kan? Terus kita coret juga, kita tinggal 4. 4. Berarti F gitu ya. F sama dengan 2 dikali 100 ya, Pak. 100, oke. Ditambah 4 dikali W2-nya 200. Berapa? 200, Pak. 200 apa 20? 200. 200. Ini massa ya. Massa ya. Berarti beban sama dengan 20 dikali dengan 10 gitu ya. Maka ketemu 200 Newton gitu ya. Nah, ya sudah tinggal kita masukkan aja. Sama dengan 200 ditambah 8. Ketemu hasil 1000. 1000 Newton. 1000 Oke. Newton. Kok gampang ya ngerjain sama Pak Tri? Gitu kan soalnya bingung kalau udah nggak ada Pak. Aduh, panggil Mas nanti. Kayaknya kalau simulasi harus pasang foto Pak Tri gitu kali ya. Bu Ratnasari silakan. Jadi untuk pembahasannya nanti dibagikannya lewat apa ya, Pak Tri ya? Aku baru gabung soalnya. Oke. Pembahasannya nanti kita bagikan lewat ini, Bu. Bukannya, Pak, kalau misalnya G-nya tidak ditentukan. Apa, Bu? Gimana, Bu? Bukannya, Pak, kalau misalnya G tidak ditentukan dalam soal, bukannya G sama dengan 9,8, Pak? 10, Bu. 10 kan ya? 10, Bu. 10, Bu. Iya, 10. untuk mempermudah cari yang gampang aja.
Ada lagi, Bu? Tadi saya tuh di bagiannya pembahasannya ya. Pembahasannya nanti kita bagi di ini, Bu. Biasanya kalau yang kemarin Bu Rianti kita ada website, Bu, ya. Nanti bisa unduh di soalnya itu, Bu, biasanya, Bu. Sama kayak kemarin itu. Betul, Bu? Oh, aku baru gabung Iya. soalnya. Nanti kita share di grup, Bu, ya. Gitu, Bu, ya. Oke, makasih. Oke, kembali. Ada lagi yang resen? Aman, Pak. Aman ya? Oke, baik. Saya lanjut, Ibu. Sudah. Nah, ini nih, modul Xiong. Bu Rianti, silakan. Ini saya kebalik terus, Pak Tri, ini saya yang gambar lampu itu loh Pak, saya juga kebalik terus sama kayak Ibu Wiwit. Iya. Saya bingung dari kiri ke kanan, dari bawah itu bingung. Kenapa, Bu? Ya, Bu. Ya, Bu, kenapa, Bu? Pak, kiri itu dari mana, kanan itu dari mana, Pak? Kiri dari mana, kanan dari mana? Yang tepat dari kanan ke kiri. Oke. Dari kanan ke kiri lagi. Ini kanan, di sini kiri. Betul? Iya. Berarti searah kita memandang ya? Iya, Bu. Iya. Lah, Ibu memandangnya dari mana, Bu? Takutnya kayak ini Pak, peredaran darah itu jantung kan kebalikan dari kita. Saya nggak tahu kalau peredaran darah Ini mana, Bu. fisika bener, Opi. Iya makanya. Ibu-ibu biasa Bu. Ya, lanjut dibahas aja, Pak. Oke, Bu Rianti? Siap. Apa itu di tabelnya? Oke, Bapak Ibu, kalau ketemu soal yang seperti ini, itu sama juga dengan yang Bapak Ibu sebutkan lampu-lampu tadi, sama pegangan sendok itu ya, sendok goreng juga. Jadi kata kuncinya atau catatannya ya, kalau untuk modul siangnya itu, yang modul siangnya ini semakin besar nilainya, maka akan semakin kaku. Iya. Tahu. Ya, kebalikannya Bapak Ibu, ketika modul siangnya ini semakin kecil, maka akan semakin Iya. Iya, betul. Kemudian konduktivitas termalnya. Kalau semakin besar nilainya, maka Konduktor. konduktor apa? Iya, konduktor panas. Konduktor panas. Iya. Ya. Kemudian kalau semakin kecil nilainya, isolator berpanas. Isolator Kemudian ini ada yang hambatan jenis, semakin besar maka semakin bagus untuk isolator listrik. Iya. Iya. Kebalikannya, ketika dia semakin kecil, maka Dia konduktor listrik. iya. Listrik. Nah, ini paham. Jadi dari soalnya Bapak Ibu, coba kita lihat. Pak Jono ingin mendesain alat yang terdiri dari kombinasi tiga bahan pada tabel di atas seperti pada gambar berikut. Itu tadi soalnya dari mana Pak Tri di bawah? Kanan. Dari kanan. Berarti kita dari yang warna kuning ini ya. Oh. Nah, isolator. Berarti kalau isolator hambatan jenisnya Paling kecil. Oke. harus besar. Besar. Hambatan jenisnya harus besar. Oke. Iya. Kemudian konduktivitas termalnya Harus kecil. kecil, ya harus kecil. Kalau yang D ini kan besar memang ya, hambatan jenisnya. Tapi konduktivitas termalnya besar juga, jadi kita pakai yang C. Kalau nggak C, yang D gitu ya. Kemudian kita lihat dulu bahannya elastis. Berarti kita harus perhatikan modulus siangnya yang paling kecil. Makanya yang dari kanan ini harus C.
Oke, kita ke tengah ya. Dari kanan ke tengah. Isolator listrik. Jadi yang C udah ya. Isolator listrik. Gimana Bapak Ibu? Hambatan jenisnya harus besar juga. Ya kalau nggak D berarti B gitu ya. Kemudian ini kalau isolator panas konduktivitas termalnya harus besar. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar. Kecil, Bu. Isolator Kecil panas kecil Bu. Ya, Bu. Oh iya, isolator panas ya? Ya, Bu, isolator Oh, iya. panas kecil. Iya betul. Kemudian yang kaku. Kalau yang kaku untuk modulus yang bagaimana Bapak Ibu? besar. Yang beliau. besar. Iya, gimana jadinya? Yang B ya. Iya. Kemudian konduktor listrik. Berarti sisa sekarang pilihannya kalau nggak A yang D gitu ya. Karena yang C dan B sudah terpilih. Jadi sekarang sisa yang A dan D. Konduktor listrik. Konduktor listrik, hambatan jenisnya yang paling kecil. Berarti mintakan. Berarti A gitu. Jawabannya C, B, A. Nah, ini yang dari kanan ke kiri. Iya. Berarti kalau dari kiri ke kanan kita ambil dari yang A, B, C gitu. Iya betul Ibu. Berapa Nanti ada lagi soalnya yang dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas gitu. Makanya jangan menghafal kunci jawaban. Palingnya berarti modulus yang besar gitu, kakunya begitu ya Bu ya. Iya, itu yang jadi catatannya. Jadi isolator panas itu ya. Betul Ibu. Kalau saya menentukan ini, insya Allah paham ya. Tapi pas pertanyaannya itu yang membingungkan. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas, dari Oh, bawah. Masalah di situnya aja berarti ya Bu. Iya. Kalau untuk menentukan bahannya berarti sudah bisa. Tinggal mungkin dari arah-arahnya aja ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, seperti itu ya. Iya Bu. Balik kalau aku ini nggak apa-apa. Modulus yang sama Yang modulus itu yang angkanya paling tinggi itu dia kaku, itu aja kebalikannya nanti Iya. aja gitu kita. Iya. Semakin besar nilainya semakin kaku gitu. Semakin kecil. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut Bu. Ini selalu begini kan, bahas kita paham. Oh, dibahas paham. Lampu, Bu. Mungkin yang senada dulu soalnya Bu, biar variasi soal kelompok yang satu ini gitu. Ah iya. Lanjut dulu. Ini Bu, Senada. senada rumusnya. Yang itu tadi yang apa sih yang kayak ototnya Pak Tri? Udah ya. Yang ini nanti berlarutan itu. Nah ini paham. Enggak ini. Kalau ini udah paham ya. Lampu Bu. Ini sama Oh ya, yang sama ya. Ah, yang lampu itu. Yang lampu Bu. Bu yang lampu. Oke. Yang ini Bu, lampu. Lampu Bu, lampu. Untuk kata kuncinya tadi sudah tahu ya Bapak Ibu, aku masih perlu dituliskan lagi. Kayaknya enggak ya? Enggak perlu Sudah ya. Ya Bu, tambahannya Jadi sekarang ini urutan bahan yang tepat sesuai dengan X, Y, Z. Jadi berarti kita mulai dari bawah. Yang bawah ini harus bagaimana bahannya Bapak Ibu? Kantor. Harus bagaimana bahannya untuk X ini?
konduktor listrik, konduktor listrik, konduktor panas. Isolator. Oke. Konduktor. Jadi kalau ya udah kalau konduktor berarti kita cari yang konduktivitas termalnya tinggi, kemudian hambatan jenisnya kecil. Gitu kan kalau konduktor, konduktivitas termalnya tinggi, kemudian hambatannya kecil. Yang mana Bapak Ibu? Jadi 1/10 pangkatan 2. Yang C, yang E. Nah, apalagi ini? Titik lelehnya. Oh, ininya juga Bu, sifat optisnya transparan atau kalau ini Pak Tri itu apa ya? Cara bacanya gimana ya? Pokoknya gini aja, bawahnya kan kalau transparan berarti yang di bawah ini gelap gitu ya. Kemudian titik lelehnya. Ya Pak Tri. Oke, saya ini masuk Bu. Jadi kalau kita lihat di sini secara sekilas antara konduktor sama isolator, di mana tadi disampaikan ada konduktivitas sama hambat jenis. Ini kan konduktor itu kan ada dua Bu, ada konduktor panas, ada konduktor listrik. Sama juga dengan ini. Yang jelas yang pertama Bapak Ibu, ini kan ada lapisan kacanya kan ya. Kaca itu kan berarti kan dia isolator toh. Betul? Jadi kalau kita masang listrik, kita pegang tabung kaca lampunya, itu kan kita aman-aman aja kan, nggak tersetrum di situ kan. Berarti iya kata kuncinya di sini isolator ini kita pilih yang mana dulu nih isolator? Ada di isolator itu kan konduktivitas termalnya kecil, kemudian hambat jenisnya besar. Berarti kan yang ini kan ini jelas bukan kan? Saya apa di sini. Berarti ini A gitu kan. Di sini A. Sudah. Jelas Bapak Ibu? Oke. Jelas, Pak. Oke. Yang kedua, sekarang yang bawah di sini, yang di bawah tadi kan masih ada perdebatan antara jawaban C sama E gitu kan ya. Apa bedanya bawah sama atas nih Bapak Ibu? Yang satu transparan, Pak. Oh. Yang satu. Oke. Bukan Bu. Yang transparan itu miliknya bolamnya Bu, yang miliknya kacanya Bu. Yang isolator ya Pak ya. Nah, karena ini kawat pijar, Bu, kawat pijar berarti dia harus memiliki titik leleh yang tinggi. Titik leleh besar. Bayangkan kalau titik lelehnya kecil, sekali berpijar dia akan leleh langsung Bu. Gitu kan? Nah, maka dia punya titik leleh yang paling besar. Titik leleh yang paling besar ada di 8.500. Dengan sifatnya dia konduktor, maka jawaban yang tepat itu ini adalah C. Oke Bu. Jadi berarti Pak kalau titik lelehnya kecil mudah putus gitu Pak. Iya Bu, meleleh Bu. Meleleh ya Pak ya. Putus enggak enak Bu, sakit Bu. Apalagi iya enggak enak Bu. Apalagi diputusin. Aduh. Kacau banget. Ini Pak. Oke, berarti di sini setelah terjawab yang C berarti ini kita tahu. Tadi kan ini ada dua opsi kan antara E sama C gitu kan, antara E sama C. Karena C-nya udah dipakai sama atas, berarti ini jawabannya adalah E. Gitu kan? Maka jawaban yang tepat di situ adalah E, A, C. Silakan Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu?
Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut, Pak. Lanjut yang mana nih, Bu? Pedagogik dah. Jangan, fisika, Pak. Fisika, Pak. Ya, Pak. Ada Pak fisika. Oke, ini sudah. Saya kirim di WA Patri. Soal yang satu lagi. Oh gitu. Ya, ini kalau gimana itu, Pak? Gimana? Tentang kopi, Pak. Kopi. 102 tadi, Pak. Kopi susu, tentang kopi susu. Oh, asas black ya. Genset, Pak. Ya. Gender marketing, Pak. Sebentar. Tadi gue ngerti itu, Pak. Bu Rianti ngirim yang mana, Bu? Di waktu saya lah, Bu. Di WA pribadi, Pak. Yang mana itu? Yang saya pakai yang atas apa yang bawah? Oh, yang kunci simulasi 5. Oh gitu ya. Iya. Oke, sebentar. Kalau guru SMA-nya Patri kayaknya aku pinter fisika deh. Tak ikutan olimpiade, Bu, nanti, Bu. Oke. Udah dipahami, Pak. Pak Tri ini pinter dia. Pinter itu relatif, Bu. Bu Rianti. Aku nggak bakal jadi tutor, Bun. Oke, baik. Seperti bisa membaca pikiran, bingungnya di mana gitu. Ini sekarang kita ini apa namanya bahas apa ini? Pak Tri Group. 102 tadi, Pak. Fisika, Pak. Bahas fisika, Pak. Iya, maksudnya yang naik dikit. Pak nggak ngerti itu, Pak. Yang soal kopi, Pak. Untuk hari ini khusus fisika aja, Pak. oh gitu. Iya. Oke. Tuh. Bentar. Bu Rianti, sebentar saya ambil soalnya dulu ya. Sabar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkannya satu aja, nggak usah dua. Dengan mencampurkan 250 gram kopi yang bersuhu 90. Ini 90, Bu ya. Karena air mendidih itu 100 derajat Celcius, nggak mungkin di atas 100 juga. Dengan 20 gram susu yang bersuhu 10 derajat Celcius. Ini 10 ya. Salah tulis ini. Jika diketahui kalori jenis air kopi sekian, jika selama pencampuran terdapat penambahan kalori dari lingkungan sekitar sekian, dan suhu campur tersebut mencapai kesetimbangan 80 derajat Celcius, ini suhu setimbangnya. Oke, baik. Sudah, ini Bapak Ibu sudah paham tentang pembenaran soalnya, revisi soalnya? Barusan, saya akan merevisi soal dari 900 menjadi 90, dari 100 menjadi 10, kemudian Salah dari... penulisan aja kan ya, Pak? Apa, Bu? Salah penulisan derajatnya aja kan ya? Oke, paham. Oke, Bu. Pak Tri ini pakai asas black ya, Pak? Apa, Bu? Pakai asas black ya? Bu, pakai asas black, Bu. Oke, Oh, iya. saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya, Pak. Iya. Jadi ceritanya ini ada kopi yang dicampur sama susu. Oke ya. Ada kopi yang dicampur sama susu. Nah, saya tulis ini aja ya. Kopi itu dia memiliki massa gitu ya. Massa itu sama dengan 250 gram gitu kan. Kemudian suhunya itu sama dengan 90 gitu kan. Kemudian susu dia punya massa berapa susunya, Bu? 20 gram. Kemudian suhunya 10 gitu kan. Tercipta suhu setimbangnya 80. Terus di sini ya. Suhu setimbang itu 80 sudah. Kemudian kalau jenis air kopi C-nya itu sama dengan 1 kalori gitu kan. Oke, per gram derajat Celcius. Oke, kemudian
kalor jenis susunya itu yang dicari gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, Ya, Pak. suhu kopi berapa? Suhu kopi 90. Suhu susunya berapa? derajat Celcius. Suhu susunya berapa? 90. Wah, Bapak Ibu konsentrasi ya, konsentrasi. Dengarkan, konsentrasi Bapak Ibu. Suhu susunya berapa? 10. Suhu kopinya berapa? 90. Siapa yang punya suhu tinggi? Kopi. Siapa yang punya suhu rendah? Susu. Berarti siapa yang melepas kalor? Kopi. Siapa yang menerima kalor? Susu. Jelas? Susu, Pak. Jelas ya? Jadi ini melepas, di sini ya. Ini melepas, ini menerima. Nah, di sini kalau kita belajar asas black itu kan ada yang melepas, ada yang menerima. Oke ya, satu lagi ya. Ki lepas gitu ya. Ki lepas sama dengan ki terima. Oke. Nah, ini kan berarti yang melepaskan kopi gitu kan? Ki kopi sama dengan ki susu gitu kan. Namun dalam soal di sini jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1240 kalori, berarti di sini terdapat penambahannya kita letakkan di sini Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ulangi Pak, yang penambahan itu. Karena terjadi penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1240, maka penambahannya ini kita masukkan diterima Bapak Ibu. Karena dari luar ya Pak ini ya. Iya. Berarti di sini tinggal kita masukkan aja ki kopi. Kopi itu kita masukkan masanya berapa Bu? 250. Terus dulu ya MC delta T gitu Bu ya. Ya, MC. Sama dengan MC delta T itu ya ditambah 1240 gitu kan. Nah, masukkan 250 dikali C-nya 1, delta T-nya 90 dikurangi susu timbangnya 80 sama dengan, hati-hati, massa susunya 20 dikali dengan C yang ditanyakan dikali dengan 80 min 10. kurangi 10 ditambah 1240. Sampai sini bisa dipahami atau mumet? Bisa ya? Ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya sampaikan cerita ya. Ibu-ibu itu kalau lihat angka-angka gini mumet bapak-bapak. Tapi coba kalau lihat angkanya berupa nominal uang gitu ya, semangat sekali, ijo-ijo banget gitu. Tapi kalau lihat angka kayak gini mumet gitu. Bapak, itu harus dikurangi dengan angka setimpal ya Pak. Maksudnya kalau seimbang Bu. Suhu akhir Bu. Suhu kesetimbangan Bu, 80 Bu. Iya harus dikurangi suhu. Kan suhu kopinya kan 90 ya Pak. 90 kurangi 80 kenapa itu maksudnya? Karena kopi itu dia melepas kalor. Karena kopi itu melepas kalor, maka suhu kopi dikurangi dengan suhu setimbang. Karena susu itu menerima kalor, maka suhu setimbang dikurangi dengan suhu susunya Bu. Bedanya di situ Bu. Oke, jadi di awal tadi saya mengarahkan Bapak Ibu siapa yang melepas, siapa yang menerima. Kenapa kok saya tentukan begitu? Biar nanti tidak bingung di delta T. Karena delta T-nya beda Bu antara yang melepas sama yang menerima. Ulangi Pak, yang melepas suhu. Kalau yang melepas suhu. Ditulis dong Pak. Oke, saya tulis Bu. Sini ya. Melepas berarti
suhu Tanya. benda dikurangi suhu setimbang. Kalau dia menerima berarti suhu setimbang dikurangi suhu benda. Oke. Sudah Bapak Ibu jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Saya lanjut Bapak Ibu, boleh? Boleh. Ya. 2.500. Paham nggak? Masa kopi. Masa kopi dikali dengan 1 dikali dengan 10, 2.500. Oke? Ya. Paham? Ya. Sama Paham, dengan Pak. 20 dikali C dikali 70, 1.400 C. Paham? Paham, Pak. Ditambah 1.240. Sampai sini paham? Paham, Pak. Saya lanjut ya. Paham. Oke. 2.500 dikurangi 1.240 sama dengan 1.400 C. Sampai sini paham? Paham? Paham, Pak. 1.260 sama dengan 1.400 C. Paham? Paham, Pak. Berarti kalau saya mencari C berarti 1.260 dibagi dengan 1.400 itu sama dengan C. Paham Bu sampai sini? Paham. Berarti nilai C-nya berapa Bapak Ibu? 0,9 sama dengan C. Bisa dipahami sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Mudah Bu, mudah banget. Ya. Mudah banget kalau lihat gini. Hilang kesersinya. Aduh, panjang. Pasti. Memang itu satu soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Harus investasi banyak. Yang kayak gini terakhir aja ngerjainnya. Iya. Biar nggak kehabisan waktu. Dilewat dulu ya. Patri, maaf, boleh minta jelaskan ulang yang tentang teropong, Pak. Teropong. Baik Bu, siap Bu. Iya, Pak. Kenapa teropongnya Bu? Nggak ngerti kemarin saya itu kayaknya nggak ketemu, apa saya yang salah ya, Pak? Baik. Sebentar Bu ya, teropong. Ya, Pak. Teropong. Di sini ya atau di sebelahnya? Sini ya. 100 Pak. Ini ya. Nomor 100. Oke. Wih, soalnya. Teropong. Di game Meet kapan hari itu sempat saya kasih persamaannya ya antara mata berakomodasi sama tidak berakomodasi. Pak. Iya, sudah dibahas juga Pak itu. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Ya, Boleh diulang Pak. boleh diulang. Oke Bu, baik Bu. Ya, Pak, ulang. Oke, replay. Ibu hobi ini ya, hobi nonton sepak bola ya. Selalu suka replay ini. Oke. Mata tak berakomodasi untuk teropong itu, maka persamaannya adalah M gitu Bu ya. M itu sama dengan FOB. Loh, kok begini? FOB begitu. Aduh. Kok ini sih? Nah, FOB per SOK. Gitu ya.
Ini perbesaran teropong untuk mata yang tak berakomodasi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diingat di sini, untuk mata tak berakomodasi bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lain, Bapak Ibu. Kok enggak mau? Atau bisa kita tuliskan sama dengan FOB per FOK. Karena saat dia tidak berakomodasi, nilai SOK itu sama dengan FOK, Bu. Jadi, kalau mata nggak berakomodasi, persamaannya begini Bapak Ibu. FOB per FOK. Ini untuk tidak berakomodasi. Catat. Thread. Nah, gitu ya. Sekarang, kalau mata itu berakomodasi, gitu ya. Untuk mata berakomodasi maksimum, maka kita bisa tulis M begitu sama dengan Bu, kita bisa tulis FOB gitu ya per di sini SOK. Cuma karena di sini dia berakomodasi, maka SOK-nya berubah, tidak sama seperti itu. Berarti bisa kita tulis gitu ya, sama dengan begitu. Ini FOB-nya tetap Bapak Ibu. FOB itu F-nya kecil ya, sorry. F-nya kecil, FOB per, hati-hati Bu, FOK tetap, tapi ada tambahannya di sini. Buka kurung gitu ya. SN. Ada SN, bener Bu. SN gitu ditambah FOK per SN. Jadi sini ada double SN, Bu. Ini SN juga sama. Nah, ini Bu. Hati-hati ya. Jadi beda ini Bu, beda persamaan. Karena beda persamaan berarti hasilnya juga berbeda. Sampai sini dulu Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Saya kasih ini thread. SN bisa, Pak. SN jarak baca normal. Kalau nggak diketahui pakai 25 cm, gitu kan? Oke, yuk kita masuk soal. Sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus objektif FOB-nya. Ini FOB. FOB. Jarak fokus okuler FOK. Maka perbesaran sudut teleskop dengan mata berakomodasi maksimum. Hati-hati Bapak Ibu. Ini berakomodasi maksimum yang ditanyakan. Berarti kita tinggal masukkan pakai yang persamaan atas apa yang bawah Bapak Ibu? Bawah. M sama dengan FOB-nya Bawah, Pak. 100, iya Bu. 100. Kemudian FOK-nya 10 gitu ya, dibagi begitu. 25 tambah Buka kurung 25 ditambah 10 dibagi dengan 25 10. 25. 25 ya. Berarti kita bisa menulis lagi sama dengan 100 bagi 10 itu 10, buka kurung 35 dibagi dengan 25. Begitu Bapak Ibu. Sama dengan 10 dikali dengan 35 bagi 25 berapa Bapak Ibu? 1,4. Berarti hasilnya 14. Baik, terima kasih Pak. Oke Bu. 1,4. Ada lagi soal lagi yang mencari total, Pak. Hah? Yang mencari mikroskop Pak. Iya, belum mikroskop Pak. Iya Pak. Nah ini Pak. Terus. Oke, Aida. Fisika soalnya panjang-panjang semua. Iya Bu. Jadi Bu. Ini sudah pernah dibahas. Sudah pernah dibahas benar Bu. Apa namanya? Optik
selama ini yang sering keluar lup, mikroskop. Dua ini sering keluar Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu hati-hati beberapa Kalau sifat bayangannya bagaimana, Pak? iya Bu, sebentar. Beberapa waktu yang lalu yang keluar teropong, ya. Makanya ketika keluar teropong itu kita bingung. Ibu tanya sifat bayangan yang mana, Bu? Sifat bayangan yang mana, Bu? Loop atau apa? Apa mikroskop? Soal yang pertama yang teropong tadi, Pak. Sifat bayangan apa, Bu? Teropong tadi, Bu. Yang tadi nggak ada sifat bayangan. Sifatnya maya terbalik diperbesar, Bu. Beda alat Terima kasih, optik, Pak. beda alat optik sifatnya beda-beda, Bu. Nggak sama, Bu ya. Hati-hati, Bu ya. Oke, baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi kita bahas Kalau teropong apa, Pak? Mikroskop dulu ini, Pak. Apa, Pak? Lanjut nih. kalau teropong apa sifatnya Pak? Tadi saya bilang apa? Maya terbalik diperbesar. Maya terbalik diperbesar. Oke, mikroskop jadi kita bahas nih. Jadi Pak. Jadi, Pak. Bahas, Pak. Lensanya mikroskop ada dua Bapak Ibu. Ada lensa objektif ya, dan lensa okuler. Oke, ada lensa objektif dan lensa okuler Bapak Ibu sudah. Baik, berarti perbesarannya itu nanti ada M totalnya Bu. M total gitu ya. Itu sama dengan M objektif dikali dengan M okuler. Hati-hati Bu. Objektif itu kan objek. Objek itu berarti benda. Oke, Bu? Pak? Objektif, objek itu berarti benda. Okuler berarti mata. Nah, bedanya kalau dia berakomodasi maksimum, maka MOK-nya ditambah 1. Oke, Bu? Untuk berakomodasi maksimum, maka M totalnya itu sama dengan M OB dikali dengan M OK plus 1. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita cari Bu perbesaran ya. Perbesaran mikroskop di sini kan karena dia ada dua lensa, kita cari satu persatu. Cari satu persatu dulu. Kita cari di tempat lain aja ya. Ini nanti tinggal kita masukkan ke sini, di sini aja Bu. Yang pertama MOB. MOB itu dirumuskan S aksen OB gitu ya, dibagi dengan SOB. Kita lihat dalam soal ya. OB itu apa Bu? OB itu benda Bu ya. Objektif. Objek. Benda. AIDA memiliki titik dekat 25 cm, titik jauh 20 meter. Melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif di sini, fokus objektifnya 2 cm dan lensa okulernya 5 cm. AIDA mengamati dengan berakomodasi maksimum. Oke. Benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Oke. Bapak Ibu, kalau ada persamaan kayak gini, maka kan biasanya kalau kita mencari S aksen itu kan berarti kan ini ya. Karena S aksennya belum diketahui, berarti kan seper F gitu ya. Seper F gitu ya. Sama dengan 1/S gitu ditambah dengan 1/S aksen. Betul Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kita menggunakan ini untuk mencari SOB-nya ya. Kita menggunakan ini untuk mencari SOB-nya. Di sini ya. Oke. Seper F 1 per berapa Bu?
Bu, 2 ya. 2 ya. 2 ya. 2 ya. Ya. Plus Ya, Seperdua betul Pak. sama dengan 1/2 sama dengan 1/2,5 ditambah 1 per S aksen. Ini kan? Aduh. Oke, Bu. Ya Pak. Kalau ada ini kalau dilanjut Bapak Ibu, kalau dilanjut nanti ketemu S aksennya berapa? S aksennya 10. 10 ya. Ketemu 10 Pak. 10 ya. Coba ya saya hitung ya. S aksen itu sama dengan saya kalikan 2 dikali 2,5 atau saya balik. Sorry. 2,5 dikali dengan 2 dibagi 2,5 dikurangi 2. Kurang 2. Oke, benar Bu. Berarti kita nanti ketemunya 5 dibagi 10. Oh, maaf, dibagi 0,5. 0,5. Berarti sama dengan 10. Oke, Bu. 10. Saya tulis dulu ya. Sama dengan 10 dibagi dengan Ini 2,5. Heeh, 2,5. 2,5. 2,5. Oke, benar Bu. 2,5. 10 dibagi 2,5 ketemu berapa, Bu? 4 Ya, 4. sama dengan 4. Oke, kita masukkan ke sini, Bu. Sama dengan 4 dikali buka kurung. Ini MOK berarti SN dibagi dengan FOK FOK. ditambah FOK. 1, gitu kan? Nah, berarti tinggal kita ini sama dengan 4 dikali SN-nya berapa, Bu? 25. 25 dibagi Bagi 5. 5 Tambah 1. ditambah 1. Tambah 1. 4 kali 6. Oke, 24. berapa, Bu? 24. 24. Oke, Bu, sama dengan 4 dikali 6 gitu ya. Ketemu hasil 24 kali. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ya, Bu. Jelaskah? Jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Yang tentang kas Pak. Gas, Pak. Pak, yang dawai-dawai itu saya nggak ketemu, Pak. Gas. Nomor berapa ya? Air laut itu Pak, mengandung garam. Ayah ini, Pak, saya nggak ketemu. Yang ada derajat ionisasinya itu loh ya Pak. Iya iya. Ya. Bentar. NaCl konsentrasinya 0, berapa itu? Iya betul Bu. Soalnya itu. Iya. Itu saya juga nggak bisa ya ini. Itu. Jadi Pak, jumlah partikelnya nggak bisa. Ini revisi nih. Ada revisi jawaban ini Bapak Ibu. Jadi Iya Pak. ini konsepnya pakai gas ideal PV sama dengan nRT. Gitu ya. Nah, P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah mol, R itu tetapan, T itu adalah suhu dalam Kelvin gitu kan. Kita baca di sini Bu. Dari konsep stokiometri ya, kita tahu bahwasanya molaritas ya, molaritas MR. atau M besar ya, atau M besar itu sama dengan mol per V. Berarti persamaan ini bisa saya tulis P sama dengan N per V dikali dengan R dikali dengan T. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? V-nya saya pindah. Bisa Bu? Pak, Bu. Ya bisa. P sama dengan M molaritas dikali R dikali dengan T kasus derajat ionisasi dikali dengan alfa.
Alfa itu apa? Derajat ionisasinya. Oke, ionisasi. Sehingga, Tiba alfanya. ya Bu, M-nya. Alfanya dimasukin aja, Pak. Kenapa Bu yang dimasukin Bu? Alfanya itu, Pak. Iya Bu, jadi aslinya bersamaannya ada alfanya Bu, ada derajat ionisasinya, karena selama ini senyawa itu alfanya 1, maka bisa diabaikan gitu Bu. Sama kayak ini Bu, kayak persamaan Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu kan pada ini kan, pada sudut 90 derajat gitu kan, maka berlaku seperti itu, karena sin 90 sama dengan 1 gitu kan. Oke, saya lanjut di sini, M-nya 0,1 dikali dengan R-nya berapa? 0,82 T-nya kali 300 dikali 2. Nah, ketemu hasil 4,92 ATM. Oke, di sini tidak ada Bu opsinya Bu. Silakan Bapak Ibu. Makanya kita kebingungan. Iya Bu, mohon maaf Bu. Yang T-nya 300. Iya, kita dapat 300 dari mana? Mohon maaf Bu. Di batu Kelvin ya. 300 dari mana, Pak? 300 itu dari mana ya? 300 itu dari Celsius gitu Bu. Celsius ini kita ubah menjadi Kelvin Batu Kelvin. gitu ya. Jadi 27 Celsius, 27 Celsius itu sama dengan 273 ya. 27 ditambah 273 gitu kan, Kelvin gitu kan. Berarti sama dengan 300 Kelvin. Oke Bu. Alfanya itu, Pak. Alfa itu derajat ionisasi Bu. Oh, iya. Oke, Pak. Ada lagi? Pak, yang dawe-dawe saya nggak ketemu hasil, Pak. Dawe-dawe. Siap Bu, sebentar Bu. Pak, kursi nomor 120 ini Pak, kayaknya tentang gerhana ini Pak. Sebentar, yang mana ini Pak? Oh iya Pak, gerhana bulan Pak, di bawah itu Pak. Ini. Gerhana, oke. Kayaknya nomor Perhatikan ini kuncinya gambar nomor berikut. 4. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang sejajar menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Oke, Bapak Ibu benar. Jadi posisi matahari, bumi, dan bulan menyebabkan terjadinya gerhana bulan, benar. Gerhana tersebut terjadi saat bulan berada pada posisi titik-titik. Itu Bapak Ibu. Oke, baik. Jawabannya tepat? 4 aja Bu. 4 aja Bu. Kalau 2 itu gerhana bulan, gerhana matahari ya. Ya, betul. Jadi Gerhana matahari ya. soal sebelumnya itu adalah pasang gitu Bu. Pasang maksimal terjadi pada bulan di posisi, nah ini Bu. Baru jawabannya adalah 2 dan 4. Kalau pasang minimal itu terjadi pada bulan di posisi berapa Bu? 1 dan 3. Atau pasang minimal ini dikenal dengan istilah pasang apa Bapak Ibu? Pasang perbanding. Oke ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Kalau gerhana matahari Pak, itu 2 ya? 2 Pak. Ya. Oh, iya Pak. Oke. Berarti kalau di bulan di posisi 1 Pak, gerhana bulan. Posisi 1 gerhana Sama 3 Pak. itu pasang minimal Bu. Pasang minimal. Pasang minimal itu terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan itu 90 derajat. 90 derajat. Jadi jawabannya 4 saja itu, Pak. Iya Bu, 4 saja Bu.
Sudah, Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Lanjut. Pak dawai-dawai tadi, Pak. Dawai, Pak. Dawe. Oke, baik. Dawe. Nomor berapa, Bu? Pak? Soal simulasi. Ada di soal apa? Yang satu lagi, Pak. Yang kunci jawaban simulasi 5. Saya itu. Dawe. 107 dulu, Pak. Hah? 107? 107 dulu, Pak. Ini. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 30 cm. Pada saat ditiupkan udara, ternyata kecepatan bunyi sekian. Maka besar panjang gelombang yang dihasilkan adalah titik-titik. Pipa organa terbuka. Oke, ini organa terbuka ya. Pipa organa terbuka itu berarti kita memiliki persamaan gimana, Bu, Pak? Sama dengan N plus N tambah 1 plus 1, oke. Dikali dengan V per 2N. Oke. Ya, sudah pinter-pinter semua Bapak Ibu ini. Terus begini. Maka besar panjang gelombang yang dihasilkan. Oke, Bapak Ibu. Sudah ketemu, Bu. 60. Lambda sama dengan Pak. Ingat Bu. Ingat lambda dalam persamaan itu sama dengan lambda ya. Lambda sama dengan 2L. 2 kali 2 dikali 30 sama dengan 60. Sudah. 60. Ini lambda 2L itu mana, Pak? Kenapa, Bu? Lambda sama dengan 2L itu dari mana? Persamaannya, Bu. Pada pipa organa terbuka. Memang ketentuannya begitu, Iya, Pak. Bu, untuk pipa organa terbuka. Beda kalau pada pipa organa tertutup ya. Berarti Pak rumus yang ada F-nya itu tidak dipakai. Rumus yang ada apanya, Bu? Iya, kan ada minus 340, saya kan bingungnya masukin itu semua. Terus Saya malah pakai dari rumus F itu dulu, Pak, baru ngambil Boleh. dari persamaan P sama dengan lambda kali F. Hasilnya? Iya, sama. Hasilnya berapa, Bu? Kan ada P-nya, Pak. Ibu pakai persamaan itu, cari F-nya dulu, ketemu F-nya. Habis ketemu F-nya, baru Iya, nanti Pak. dimasukkan kembali ke persamaan. Baru cari lambda. Iya. Mencari lambda. Lambda itu sama dengan V per F ya? Iya. V per F. Hasilnya sama ya? Sama juga, Pak, dapatnya 60. Ya sudah, ini aja Bu, simpel Bu. Kenapa harus panjang-panjang? Iya, Pak. Makasih. Kalau yang tertutup gimana, Pak? 4L ya? 4L ya? Dawai. 4L Bu, kalau tertutup Bu. Jadi 4 kali berapa panjangnya? Iya, lambda sama dengan 4L. Itu untuk nada dasar aja ya, Pak Tri? Apa itu, Pak? Panjang gelombang, Bu. Apakah itu untuk nada dasar aja, Pak, maksudnya? Kalau lambdanya sama dengan 2L itu Sama aja, Bu. untuk nada dasar aja kan? Sama aja toh, Bu. Seluruh Panjang lambda di dalam pipa organa kan sama toh, Bu. Yang membedakan kan nilai N-nya aja nanti itu. Beresonansi ke berapa tuh? Kalau pada soal itu nantinya pipa organa tertutup berarti lambda sama dengan 4L begitu. Oke, ada lagi? yang dawai tadi. Dawai. Dawai. Dawai, Pak. Saya minum dulu, Bu ya.
Pak, lanjut Pak. Saya nggak Dulu aja Pak. saya nggak ikut meet baru kemarin loh. Masa langsung kena tolong langsung. Minum dulu, nafas dulu. Aduh dirempuk juga Pak. Ya Allah, hukumannya langsung full time mainnya. Baik. Dawe apa di sini ya? Yang nomor berapa? Iya di lupa Pak nomornya. Ini. Iya itu Pak. Selai dawe dengan massa sekian, panjangnya sekian, diberi tegangan sekian. Oke. Cepat lambat gelombang transversal ini nada dasar ya. Oke, Bu. Dawe. Persamaannya kayak apa, Bu? Ini, Bu? Kalau dawa berarti terbuka. Persamaannya jadi apa, Bu? F ada dua ya persamaannya Bapak Ibu ya. F sama dengan N plus 1, oke Bu, N plus 1 dikali dengan V per 2L. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan persamaan yang lain, bisa menggunakan F lagi atau V ya, V kuadrat ya, V kuadrat itu sama dengan gaya ya, gaya per massa persatuan panjangnya atau FL itu per M. Oke, jadi bisa ada dua persamaan ini Bu, bisa menggunakan yang kiri atau bisa menggunakan yang kanan, bisa menggunakan yang ini atau bisa menggunakan yang ini, tergantung konteks soalnya Bu. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Selai dawe dengan massa, ada massanya Bu M, panjangnya L, tegangannya F gitu ya. Kemudian dawe dipetik dan memberikan nada dasar. Nada dasar berarti N sama dengan 0 gitu kan. Cepat lambat gelombang transversal yang ditanyakan V. Oke, V yang ditanyakan V. Oke, kalau saya pakai persamaan yang kiri bisa nggak? Emangnya nggak ada. Nggak bisa Pak. Nggak bisa kenapa? Dari N tambah 1 nada dasar. Bisa nggak? F-nya ada nggak? Frekuensi? Nggak ada. Maka kita nggak bisa pakai persamaan pertama. Maka kita gunakan persamaan yang kedua. Oh iya ya Pak. Karena M-nya ada, L-nya ada, gayanya ada gitu kan. Oke, berarti di sini jelas Bapak Ibu? Sama dengan gitu ya. Pak. Oke, V kuadrat gitu ya. V kuadrat gitu. V kuadrat itu sama dengan F-nya kita masukkan 88,2 itu dikali dengan 0,5. Oke, 0,5 dibagi dengan Hara. Yuk. 0,00 berapa nih? 0,5 kilogram. 5. Oke ya, ini ya. Oke, ya udahlah. Saya tulis desimal aja. Bapak Ibu sukanya desimal. Nanti akan ada pertanyaan lagi tuh nanti. Gitu kan. Oke, gitu kan. Berarti di sini oke, sama dengan gitu ya. Kita olah nanti akan ketemu 296, sekian Bapak Ibu. Atau mendekati 297. Silakan Ibu. Pak, kalau seandainya tidak kita konversikan satuan itu hasilnya sama kita. Hasilnya tidak kita konversikan, apakah nanti kalau tidak kita konversikan hasilnya akan sama nggak? Kalau kita aja angka yang ada. Kalau nggak kita konversikan nanti hasilnya itu ketemunya 0, gini Bu, beda Bu. Tapi angka 296-nya juga muncul di belakang gitu. Gitu Bu. Silakan Ibu Bapak.
Ada pertanyaan? Menyederhanakan perhitungannya, Pak, biar cepat. Gimana Bu? Cara ngitung? Untuk penyederhanaannya, Pak, kan kalau kita langsung potret itu kan akan lama kalau angkanya banyak koma-komanya gitu, Pak. Bisa nggak kalau kita pakai yang kali 10 pangkat sekian gitu, Pak? Bisa Bu? Boleh Bu? Nanti karena ada akar juga susah Bu. Mau nggak mau gimana Bu? Jelasin akarnya itu Bu. Saya harus ngasih materi matematika dasar tuh nanti akhirnya. Berapa nilai dari akar 3 gitu Bu. Kalau akar 4 jelas 2 gitu kan. Akar 3 itu kan ada konsep matematikanya di situ. Ketemu 1 koma itu, 1 koma berapa tuh? 1,7 ya. Oke, baik. Sementara begitu aja dulu Bu untuk perhitungannya Bu ya. Menurut saya loh Bu ya, begini aja dulu. Karena ketika saya nanti jelaskan matematikanya, kasihan yang biologi basicnya nggak begitu nyambung nanti Bu. Ya Pak, lanjut Pak. Oke ya. Baik, Pak. Yang genset boleh, Pak? Apa Bu? Genset. Generator listrik, Pak. Itu di soal yang Generator Pak Lintas. ini. Ya, ini dia, Pak. Sebuah generator listrik memiliki kumparan yang dapat diputar dengan kecepatan putar 200 S. Ini apa nih? F. Frekuensi ya. Frekuensi. Dalam benda homogen. Benda homogen ini berarti B ya. B. Dan arahnya tegak lurus sin 91 bila kumparan menghasilkan tegangan maksimum V gitu kan. Jika luas kumparan generator ini yang harus kita ubah nih Bapak Ibu. Luas kumparan generator 10 cm, berarti A-nya itu sama dengan 10 cm persegi kan. Kita ubah ke meter gitu kan. Jadi berapa Bapak Ibu? 0, naik berapa nih? 1 per 1000 Pak. 1 per 1000, 0,001 meter persegi. 0,1. Karena pangkatnya 2 ya, pangkat kuadrat gitu kan. Maka jumlah lilitan kumparan berarti kita masukkan persamaannya bagaimana Bapak Ibu? B sama dengan E, A, B sama dengan N, E, gitu kan? N, E, gitu kan? Omega. Oke, sama dengan E-nya ada ya di situ ya. Sudah ada 314 sama dengan N-nya yang dicari. B-nya itu adalah 0,5. Kemudian saya lupa. 0,5 kemudian dikalikan dengan 0,001 gitu ya. Dikali dengan omeganya 2. Omega itu 2 pi F. 2 PF. Ya. Berarti tetap aja 314 itu sama dengan ini N gitu ya. Dikali dengan 0,0005 dikali dengan 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 200. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Aduh, kok banyak nolnya. 200-nya saya coret ya. Dengan ini boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, berarti 314-nya habis ya? Habis ya? Bis. Oke. Berarti bisa saya tulis 1 sama dengan itu ya, N dikali 0,005 dikali dengan 4. Oke Bu, oke Pak. Jadinya Jadinya 1 1 sama dengan N dikali
0,002 ya. Oke, berarti N-nya 1/0,002. Oke, sama dengan N, berarti N-nya 500. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Pak. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Lanjut Pak. Lanjut. Cukuplah Bapak, saya belum belajar buat besok loh Bapak. Saya besok ujian ketiga kalau Bapak. Cukup ya? Oh iya. Cukup ya? Oke Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya oke Pak. Kita Mudah-mudahan Ya nggak apa-apa, memang udah jam 9. amin Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Dan Bu. kita semua lulus Pak. Amin. Insya Allah Bapak Ibu diberikan kemudahan juga dalam studinya, diberikan kelulusan dalam ujian UP yang akan datang Bapak Ibu ya, gitu ya. Saya mohon maaf Ibu Bapak harus bagi-bagi waktunya juga karena besok saya jam 7 Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih para admin yang sudah hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam.